Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Penny Dwi Fitria, NIM 2111250089, Lokal 2 C Piaud, mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi saya yang berjudul Motivasi dan Pendidikan. Yang pertama, apa sih pengertian motivasi? Motivasi merupakan faktor yang penting yang selalu mendapat perhatian di dalam berbagai usaha yang ditunjukkan untuk mendidik dan mempelajari manusia, baik di dalam pendidikan formal, non-formal, ataupun informal. Motivasi dapat didefinisikan sebagai suatu tenaga yang mendorong dan mengarahkan perilaku manusia untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Adapun hakikat motivasi pembelajaran adalah dorongan internal dan eksternal yang terjadi pada peserta didik atau individu yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Berbagai pandangan terhadap motivasi. Yang pertama, pandangan behaviorisme terhadap motivasi merupakan faktor eksternal yang perlu desain untuk mengubah perilaku individu sesuai dengan perilaku yang diharapkan. Yang kedua, pandangan kognitivisme terhadap motivasi ditekankan pada keyakinan para ahli kognitivisme tentang manusia sebagai makhluk berpikir. Yang ketiga, macam-macam motivasi. Yang pertama, motivasi menurut teori Maslow. Menurut Maslow, kebutuhan manusia yang tidak terpuaskan merupakan dasar dari motivasi melakukan berbagai kegiatan. Yang kedua, motivasi menurut teori Herbank merupakan mengembangkan teori motivasi berdasarkan usaha manusia untuk memenuhi kepuasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Teori motivasi Herbank banyak digunakan di dalam dunia bisnis, akan tetapi di dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, motivasi menurut Maslin sangat meyakinkan bahwa motivasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kesuksesan individu dalam mencapai tujuan yang telah ditempatkannya. Yang keempat, motivasi menurut Fromm menjelaskan motivasi melalui teori yang dikenal dengan teori harapan. Yang kelima, motivasi menurut Head adalah teori motivasi yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan manusia. Keenam, motivasi menurut Equity merupakan sumber informasi lain yang dapat digunakan untuk menjelaskan motivasi. Yang ketujuh, motivasi menurut pencapaian tujuan menetapkan tujuan atau goal setting. Teori menjelaskan bahwa tujuan yang akan dicapai merupakan faktor yang dominan dalam meningkatkan motivasi dan kinerja individu. Komponen-komponen motivasi. Motivasi memiliki dua komponen. Yang pertama, komponen dalam atau disebut dengan inner komponen, dan komponen luar, outer komponen. Komponen dalam ialah perubahan dalam diri seseorang, keadaan merasa tidak puas dan ketegangan psikologis. Komponen luar ialah apa yang diinginkan seseorang, tujuan yang menjadi arah kelakuannya. Jadi, komponen dalam ialah kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipuaskan, sedangkan komponen luar ialah tujuan yang hendak dicapai. Baiklah, terima kasih. Itulah penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.